Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Peserta in-house training di SMK Muhammadiyah Salaman Magelang. Yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Anis Kurniati Eskom, dengan materi profil pelajar Pancasila. Saya Karyono selaku moderator untuk pagi hari ini akan membacakan susunan acara pada kegiatan in-house training pagi ini. Untuk kegiatan yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan untuk kegiatan yang kedua adalah inti, dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu semuanya, kita buka acara in-house training pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk mengawali acara in-house training pagi hari ini, saya akan memberikan ice breaking ya Bapak Ibu ya. Siap. Siap. Untuk ice breakingnya silahkan kamera dinyalakan semuanya. Sudah nggih? Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki ini adalah bulan September sampai April, berarti ini adalah musim penghujan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya sebagai pembawa ice breaking pada pagi hari ini mengklasifikasikan hujan itu menjadi 4 jenis Bapak Ibu. Berbicara tentang hujan, saya klasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah hujan rintik-rintik. Nah, seperti apa hujan rintik-rintik itu? Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan 2 jarinya untuk memegang, ini namanya kening Pak ya? Kening. Ya, ini namanya hujan rintik-rintiknya seperti ini Pak ya. Nah, kayak gini ya. Hujan rintik-rintik ini ya. Nah. Yang kedua, nanti ada hujan lebat sekali. Kalau lebat sekali itu menggunakan 5 jari Pak, 10 jari bahkan ya. Semuanya untuk memijit-mijit semua kepala. Itu namanya hujan lebat sekali Bapak Ibu ya. Yang ketiga itu adalah hujan es. Hujan es itu nanti kedua tangannya dikepakkan gini-gini Bapak Ibu. Nah, gini ya. Nah, ini hujan es namanya Bapak Ibu. Kemudian biasanya kalau hujan itu ada petir Bapak Ibu ya. Nah, kalau petir berarti kan suaranya menggelegar. Nah, itu nanti telinganya ditutup kemudian digelengkan ke kiri dan kanan. Kayak gini ya. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham Pak. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mengingat sudah musim penghujan, maka pagi hari ini ternyata terjadi hujan rintik-rintik Bapak Ibu. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Ini sambil ditekan ya Bu ya, biar kepalanya sedikit ini tidak pusing ya, kayak gitu. Relax ya ini ya. Ini masih hujan rintik-rintik ini ya. Hujan rintik-rintik. Enak banget Pak. Relax. Iya. Bapak Arif, ya enak ya. Nah, enak Pak. Anis, nah, semangat Ibu Anis. Kemudian karena diawali dengan hujan rintik-rintik, lama kelamaan menjadi hujan lebat sekali Bapak Ibu, lebat. Hujannya lebat sekali ini. Sekali ya. Iya, lebat sekali ini hujannya. Hujan lebat sekali. Pokoknya cari pijit-pijit yang enak Pak. Hujan lebat sekali. Hujan lebat sekali ini. Iya, agak enak nih Bapak Ibu ya. Masih hujan lebat ini, masih hujan lebat sekali. Sangat lebatnya hingga terjadi yang namanya hujan es. Ya, hujan es Bapak Ibu. Hujan es. Aduh, hujan tenang nih. Hujan es Bapak Ibu. Hujan es. Hujan es. Ini masih dirasakan ya. Seperti apa itu kalau kita kehujanan es ya. Ternyata enak juga ya Pak Ibu ya. Enak Pak. Hujan es, saking lamanya hujan es, ternyata di atas ada itu gundala, petir yang menyambar ya. Telinga, ini kan Bapak Ibu, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ini petirnya masih menggelegar terus nih, Bu. 7, 8. Nah, kembali ke hujan rintik-rintik lagi. Ya, nekannya agak pelan saja. Relax. Ternyata dilanjutkan hujannya rintik-rintik terus, rintik-rintik, dan akhirnya hujannya mereda. Alhamdulillah, pulang. Alhamdulillah. Demikian ice breaking dari saya. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Sudah keenakan ya? Enak, Pak. Alhamdulillah. Demikian tadi ice breaking dari saya, sedikit merilekskan ya ini rambutnya ini. Memasuki acara yang berikutnya yaitu acara inti, kegiatan in-house training di SMK Muhammadiyah. Dengan materi profil pelajar Pancasila. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Bu Anis. Nggih, terima kasih Bapak Karyono. Wah, fresh sekali nggih pagi hari ini. Jadi tambah fresh dengan berbagai macam hujan. Bapak-bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini dalam in-house training, izinkan saya, Anis Kurniati dari SMK Muhammadiyah Salaman, untuk berbagi pengalaman dalam kegiatan yang bertema atau saya menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Izin share screen Bapak-bapak. Enggak, Bu. Sudah bisa tampil Bapak-bapak? Sampun. Sampun. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, mengingat yang namanya profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2020 tentang rencana strategis Bapak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020 sampai dengan 2024 bahwa pelajar Pancasila ini sebagai perwujudan dari pelajar Indonesia, di mana pelajar sebagai pelajar sepanjang hayat. Mohon maaf, ini ada azan, saya stop dulu atau bagaimana Pak? Bisa dilanjutkan Ibu? Oh nggih. Baik. Sebagai pelajar sepanjang hayat, di mana pelajar ini kan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila itu punya 6 ciri utama, Bapak-bapak. Nah, di pembelajaran kali ini kita punya tujuan, di mana nanti Bapak-bapak sebagai peserta akan dapat memahami tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Dan saya kira juga Bapak-bapak mungkin sudah sangat familiar sekali dengan kalimat profil pelajar Pancasila ini. Nah, untuk berikutnya, untuk kesepakatan bersama seperti biasa, kita buat kesepakatan dengan beberapa hal, mulai dari sesama peserta kita menghargai, kemudian mendengarkan tepat waktu, berpartisipasi aktif, serta fokus pada sesi belajar. Bapak-bapak sudah fokus nggih? Karena tadi sudah banyak sekali hujan-hujan yang disampaikan nggih. Fokus Bu. Fokus dan sudah fresh. Baik. Nah, untuk berikutnya ini ada gambar nggih Bapak-bapak. Ini gambar yang berkaitan dengan pelajar Pancasila. Di situ ada 6 untuk profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mungkin saya akan minta pendapat dari Bapak-bapak semua tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di situ kan ada 6. Monggo Bapak-bapak bisa mengemukakan pendapatnya, kemudian bisa
menyampaikan apa yang Anda ketahui tentang profil pelajar Pancasila. Sudah siap nggih Bapak-bapak? Sampun siap? Insyaallah. Insyaallah. Nah, bagaimana menurut Bapak-bapak mengenai profil pelajar Pancasila? Nah, silakan ini menurut pemahaman panjenengan nggih, silakan bisa dikemukakan pendapatnya. Mulai dari monggo silakan sinten yang sudah siap untuk mengemukakan bisa menyampaikan dari keenam ciri utama dari profil pelajar Pancasila ini. Monggo bisa dimulai dari sinten riyen? Saya Bu. Oh nggih. Pak Sodikin, nggih. Ini saya stop sharing dulu. Dibuka toh Bu? Oh nggih, saya buka. Saya belum bisa. Nggih. Ini Pak. Monggo. Yang pertama itu kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sehingga pelajar Pancasila itu wajib beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sehingga kan di dalam kehidupan sehari-harinya juga harus bisa menjalankan itu. Betul. Kemudian yang berbinekaan global, berarti kan kita harus menghargai sesama pelajar. Jadi kan perbedaan pelajar itu kita hargai, walaupun berbeda warna kulit, berbeda agama dan lain sebagainya, kita harus hargai kebinekaan tersebut. Yang ketiga, bergotong royong, itu kita harus saling membantu sesama pelajar. Tapi tidak bergotong royong dalam hal yang jelek ya, tapi yang baik. Itu tiga dulu ya Bu. Terima kasih Pak. Tiga. Nah, kan masih ada tiga. Monggo, sinten boleh Bu, Pak Arif Bu. Pak Arif monggo. Monggo silakan Pak. Yang keempat, profil pelajar Pancasila yang keempat adalah mandiri Bu. Dalam arti mandiri di sini bahwa pelajar Indonesia itu merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, dalam kata kunci mandiri itu yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah regulasi diri Bu. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Mungkin yang lainnya boleh menambahkan, monggo, boleh Pak Kinta, Pak Karyono, monggo, silakan. Baik Bu. Monggo Pak, silakan Pak. Untuk pelajar Pancasila di sini memang sangat dibutuhkan, apalagi di era-era seperti ini, di mana bangsa Indonesia ini dari berbagai suku, agama, dan ras. Untuk itu, supaya di masyarakat nantinya, karena para siswa itu kan juga akan menjadi penerus bangsa, ini juga paling tidak itu sudah kita bekali dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu. Terima kasih Pak Kinta. Masih ada satu lagi, mungkin Pak Karyono boleh menambahkan? Atau bapak-bapak yang lain boleh? Cukup Bu. Oh cukup nggih. Terima kasih bapak-bapak. Nah benar sekali nggih. Jadi profil pelajar Pancasila mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Itu keenam elemen itu memang harus ada. Nah, apa yang sudah bapak-bapak sampaikan tadi itu bisa kita lihat pada materi berikut ini. Nah, ini yang tadi sudah bapak-bapak sampaikan, Jeh. Bisa terlihat, Jeh, bapak-bapak? Belum, Bu. Belum keluar, Bu. Belum, Jeh. Sebentar.
Sudah bisa tampil nggih, Bapak-bapak? Oh, Yes. nggih. Nah, di sini tadi yang sudah kita bahas nggih. Yang pertama untuk profil pelajar Pancasila ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi di situ memang yang namanya seorang pelajar Indonesia yang berakhlak mulia itu harus selalu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa nggih. Jadi anak atau istilahnya pelajar itu bisa memahami agama dan kepercayaannya serta bisa menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, di mana di situ elemen untuk kuncinya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi ada akhlak agama, kemudian ada akhlak pribadi, akhlak kepada sama manusia, kemudian kepada alam, kemudian akhlak kepada bernegara. Dimana kalau kita lihat anak-anak sekarang ini kan banyak sekali yang kadang mengabaikan, Pak, seperti ini. Jadi akhlak kepada alam yang harusnya kita menjaga, tapi ternyata malah merusaknya. Itu untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Nah ini tadi juga sudah dijawab sama Pak Sodikin, di mana elemen kunci berkebinekaan global ini ada mulai dari mengenal dan menghargai budaya, kemudian kemampuan berkomunikasi interkultural dan dalam berinteraksi dengan sesama, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi seorang pelajar Indonesia itu memang harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, serta tetap dapat berpikiran yang terbuka dalam berinteraksi. Seperti tadi ice breaking-nya dari bapak-bapak tadi kan juga kita harus berpikir out of the box. Jadi anak-anak kita bawa untuk bisa berpikir luas. Jadi tidak hanya di situ-situ saja, tetapi mereka kita ajak untuk bisa menumbuhkan rasa saling menghargai, kemudian bisa terbentuk budaya baru sehingga di situ tidak akan bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Begitu nggih Bapak-bapak. Kemudian yang ketiga, nih, gotong royong. Nah, pelajar Indonesia ini memiliki kemampuan gotong royong. Jadi gotong royong yang baik, nggih. Jadi gotong royong yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian misalnya kalau dalam suatu lingkungan masyarakat saling guyup rukun untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh tetangga. Kemudian di situ juga ada elemennya, ada kolaborasi, kepedulian, kemudian saling berbagi. Nah, ketiga elemen kunci dari gotong royong ini pun juga bisa kita istilahnya kita terapkan kepada anak-anak untuk menumbuhkan rasa-rasa seperti itu. Itu. Kemudian yang keempat adalah elemen kunci mandiri, di mana di situ kita ajak mereka untuk memiliki kesadaran akan diri, kemudian bisa membaca situasi yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian regulasi diri juga, sebagai pelajar Indonesia ini kan merupakan pelajar yang mandiri, bertanggung jawab, kemudian bertanggung jawab atas proses dari apa yang sedang dialaminya. Nah, karena di sekolah ya anak-anak berarti akan berproses terhadap apa yang dipelajarinya. Begitu nggih Bapak-bapak, itu sampai ke nomor 4, sampai di sini bisa diterima nggih? Bisa diterima dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak-bapak, oleh Pak Sodikin, Pak Arif, Pak Karyono, dan Pak Pinta. Bu. Yeah. Nah, yang berikutnya ini adalah bernalar kritis, ya. Jadi pelajar yang bernalar kritis ini mampu secara objektif. Jadi bisa memproses sebuah informasi itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi di situ elemen kuncinya dari elemen kunci bernalar kritis ini memperoleh dan memproses sebuah informasi dan gagasan. Kemudian menganalisa, mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Nah, yang terakhir ini adalah elemen kreatif, nih. Elemen kreatif tadi sudah disebutkan bahwa di situ seorang pelajar itu harus mampu memodifikasi atau menghasilkan
suatu karya yang bentuknya orisinil. Contohnya di sini misalnya kalau dalam bidang multimedia, misalnya dalam bidang desain, anak itu kita beri pancingan untuk mereka bisa membuat sebuah karya desain yang orisinil. Orisinil tahu nggih Bapak? Bapak? Orisinil itu apa nggih? Orisinil. Asli, Bu. Asli, Bu. Betul sekali nggih. Asli. Jadi karyanya itu asli. Tidak menjiplak punya orang lain, sehingga gambar nanti yang dihasilkan atau desain tersebut bisa dihargai oleh orang lain karena tahu, oh hasil karya si A itu betul-betul karya yang orisinil. Jadi berdasarkan atas realita dari pemikiran yang dia imajinasikan saat itu. Jadi tidak menjiplak karya orang. Ya. Contoh lain lagi misalnya anak-anak itu kan kadang ada yang istilahnya suka dengan menggambar logo, gitu. Nah itu juga mereka akan membuat logo yang berbeda dengan punya teman-temannya. Nah mungkin kurang lebih seperti itu untuk elemen kunci kreatifnya. Jadi di sini memang kita harus mampu untuk mengajak mereka berpikir secara kreatif. Demikian ya Bapak-Bapak. Sampai di sini untuk materi profil pelajar Pancasila. Saya stop sharing dulu ya. Bapak-bapak yang saya hormati, untuk umpan balik atau di materi profil pelajar Pancasila ini, bagaimana di tempat bapak-bapak sekalian, apakah elemen profil pelajar Pancasila ini sudah dapat diterapkan atau sepenuhnya bisa diterapkan di sekolah bapak-bapak semuanya? Mungkin boleh bergantian. Kira-kira bagaimana? Oh, nggih, monggo Pak Julius, Pak Kinta, silakan. Ya Ibu, untuk penerapan di sekolah ini tentunya juga ini ya, dari kegiatan pagi pun ada doa, lalu kalau mungkin teman-teman yang muslim gitu kalau Jumat kami persilahkan untuk sholat Jumat, lalu juga selain itu ada berbagai prinsip-prinsip yang lain kayak gotong royong, misalkan membantu temannya yang sedang kesusahan, menjemput teman, mungkin seperti itu Bu proses pengaplikasiannya. Terima kasih Pak Kinta. Mungkin satu lagi nggih, bisa mungkin di tempatnya Pak Sodikin, gimana Pak Sodikin? Apakah sudah bisa diterapkan? Untuk profil pelajar Pancasila, sebelum mengenal profil pelajar Pancasila, sebenarnya kan kita juga sudah menerapkan, cuma ya belum tahu namanya kalau itu profil pelajar Pancasila. Misalkan berdoa menurut agama, kemudian bisa anak berpikir kreatif, kemudian bernalar, kritis, kemudian yang itu gotong royong, itu sebenarnya juga itu, tapi ya belum tahu namanya dulu. Satu namanya profil pelajar Pancasila. Nggih, terima kasih Pak Sodikin. Itu contohnya mungkin 2 cukup nggih Bapak-bapak. Untuk contoh profil pelajar Pancasila, ini sebenarnya memang di setiap sekolah itu sudah banyak yang menerapkan, cuma memang namanya itu belum mengerti kalau ternyata seperti ini adalah disebut profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dari sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak-bapak bisa menerima, nggih, Bapak-bapak sudah bisa dipahami? Bisa atau, Bu. Oh, nggih, ya. Sangat bisa, jelas, makin jelas. Nggih, terima kasih. Baiklah, kalau begitu untuk sesi ini saya cukupkan sekian, nggih. Untuk sesi profil pelajar Pancasila. Baik, saya kembalikan kembali kepada Bapak Karyana selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, di pagi yang cerah ini, demikian tadi penjelasan dari Ibu Anis Kurniati Eskom yang telah menjelaskan in-house training di pagi hari ini dengan judul Profil Pelajar Pancasila
tentunya kita bisa mengambil banyak hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ibu Anis. Semoga ilmu yang diberikan jadi yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Demikian dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.